Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema kecewa lebih baik pulang kampung. Bacaan Alkitab Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kiranya Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan sederhana tetapi jujur. Apa yang biasanya kita lakukan ketika kecewa? Ketika harapan tidak terpenuhi? Ketika doa seakan tidak dijawab? Ketika orang yang kita percayai justru melukai kita? Apakah kita bertahan? Ataukah kita diam-diam memilih untuk mundur? Tidak sedikit orang memilih satu jalan yang kelihatannya aman, pulang kampung. Pulang kampung di sini bukan selalu dalam arti geografis, tetapi dalam arti kembali ke tempat lama, ke kehidupan lama, ke zona nyaman yang tidak menuntut banyak. Bukankah itu yang sering kita lakukan? Ketika pelayanan melukai, kita berhenti melayani. Ketika gereja mengecewakan, kita menjauh dari persekutuan. Ketika iman terasa berat, kita kembali kepada kebiasaan lama. Pertanyaannya, apakah pulang kampung adalah solusi? Atau justru itu tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai atau belum beres dalam hati kita? Mari kita belajar dari kisah dua murid dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ada beberapa poin penting yang harus kita mengerti berdasarkan bacaan ini. Pertama, kekecewaan dapat mengubah arah perjalanan hidup kita. Dua murid sedang berjalan menuju Emmaus. Secara kasat mata, itu hanyalah perjalanan biasa saja. Namun secara rohani, itu adalah perjalanan menjauh. Mereka meninggalkan Yerusalem, tempat harapan mereka yang pernah hidup. Mengapa? Karena mereka kecewa. Mereka berkata, padahal kami dahulu mengharapkan. Saudara, kalimat ini mengandung luka yang dalam. Harapan mereka tentang Yesus sebagai Mesias tampaknya telah hancur di kayu salib. Kekecewaan memiliki kuasa untuk mengubah arah hidup seseorang. Orang yang dahulu bersemangat bisa menjadi apatis. Orang yang dahulu setia bisa menjadi menjauh. Ilustrasinya begini, saudara. Seorang pemuda yang dahulu aktif melayani, tiba-tiba menghilang dari gereja. Ketika ditanya, dia menjawab, saya lelah berharap. Saya pikir pelayanan akan membawa sukacita. Tetapi yang saya rasakan justru kekecewaan. Akhirnya dia pulang kampung, artinya kembali pada kehidupan yang tidak lagi melibatkan Tuhan secara aktif. Demikian pula saudara dengan dua murid ini. Mereka tidak secara resmi meninggalkan iman. Tetapi langkah mereka menunjukkan arah hati mereka. Menjauh. Poin kedua, pulang kampung sering terlihat benar, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Secara manusiawi, keputusan mereka tampak wajar untuk pulang ke kampung. Ketika situasi tidak sesuai harapan, bukankah kembali ke tempat yang aman adalah pilihan yang logis? Namun pertanyaannya, apakah itu benar-benar menyelesaikan masalah? Mereka membawa kekecewaan itu bersama mereka. Mereka berjalan jauh, tetapi hati mereka tetap penuh kebingungan. Inilah realitas yang sering kita abaikan, saudara. Perubahan tempat tidak selalu berarti perubahan keadaan hati. Seseorang bisa pindah gereja, tetapi tetap membawa luka yang sama.
Seseorang bisa berhenti melayani, tetapi tetap menyimpan kepahitan yang sama. Seseorang bisa menjauh dari komunitas, tetapi tidak pernah benar-benar sembuh. Pulang kampung tanpa penyelesaian hanya memindahkan masalah, bukan mengakhiri masalah. Poin ketiga, Kristus hadir di tengah kecewa yang belum selesai. Hal yang luar biasa dalam kisah ini, saudara, adalah Yesus tidak membiarkan mereka berjalan sendirian. Alkitab mencatat bahwa Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka, meskipun mereka tidak mengenalinya. Ini menunjukkan satu kebenaran penting, saudara. Tuhan tidak menjauh ketika kita kecewa. Bahkan ketika kita sedang menjauh darinya, dia tetap mendekat. Bahkan ketika langkah kita salah arah, dia tetap berjalan bersama kita. Namun ada ironi di sini, saudara. Mereka tidak mengenal Yesus. Mengapa? Karena kekecewaan seringkali menutupi mata rohani kita. Kita terlalu fokus pada apa yang hilang, sehingga tidak mampu melihat siapa yang hadir. Poin keempat, pemulihan dimulai dari cara pandang yang diperbarui. Dalam perjalanan itu, Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka. Ia menolong mereka memahami bahwa penderitaan Kristus bukan kegagalan, melainkan bagian dari rencana Allah. Disinilah titik baliknya, saudara. Bukan pada perubahan situasi, tetapi pada perubahan pemahaman. Seringkali kekecewaan muncul bukan karena Tuhan gagal, tetapi karena kita memiliki ekspektasi yang tidak selaras dengan kehendaknya. Dua murid mengharapkan Mesias yang politis, yang membebaskan Israel dari penjajahan. Namun Yesus datang sebagai juru selamat yang menebus dosa. Ekspektasi yang keliru menghasilkan kekecewaan yang mendalam. Ilustrasinya begini. Seorang jemaat berdoa agar usahanya berhasil. Ketika usahanya gagal, dia merasa Tuhan tidak adil. Namun setelah melalui proses panjang, dia menyadari bahwa kegagalan itu justru membawanya pada panggilan hidup yang lebih tepat. Yang berubah, saudara, bukan Tuhan, tetapi cara pandangnya. Demikian pula dua murid ini, saudara. Ketika pemahaman mereka diluruskan, hati mereka mulai dipulihkan. Poin yang kelima, pengenalan akan Kristus mengubah arah hidup. Puncak cerita terjadi ketika Yesus memecahkan roti. Pada saat itu mata mereka terbuka dan mereka mengenal Dia. Dan apa yang terjadi setelah itu, saudara? Mereka tidak melanjutkan perjalanan ke Emmaus, ke kampung mereka. Artinya tidak jadi pulang kampung. Mereka tidak menetap di tempat yang aman. Sebaliknya, mereka bangkit dan kembali ke Yerusalem. Tempat yang sebelumnya mereka tinggalkan. Saudara, ini adalah perubahan arah yang radikal. Apa yang mengubah mereka? Bukan keadaan eksternal, tetapi perjumpaan dengan Kristus. Ketika seseorang benar-benar mengenal Kristus, ia tidak lagi memilih kenyamanan sebagai prioritas utama, tetapi kebenaran dan panggilan. Kemudian yang terakhir, saudara, poin yang keenam adalah kembali ke komunitas adalah bagian dari pemulihan. Yerusalem bukan sekadar kota, saudara. Yerusalem adalah tempat persekutuan, tempat para murid berkumpul. Dengan kembali ke Yerusalem, mereka tidak hanya kembali ke lokasi, tetapi juga kembali ke komunitas iman. Ini penting, saudara. Pemulihan sejati tidak lengkap tanpa kembali ke persekutuan.
Seringkali orang berkata, saya bisa percaya Tuhan tanpa gereja. Namun kisah ini menunjukkan bahwa iman Kristen tidak dimaksudkan untuk dijalani sendiri. Ingat itu, rekonsiliasi dengan Tuhan harus diikuti dengan rekonsiliasi dengan sesama. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali pada pertanyaan awal. Ketika kecewa, apa yang kita lakukan? Apakah kita memilih pulang kampung, menjauh, menghindar, dan kembali ke kehidupan lama? Ataukah kita bersedia berhenti sejenak, membuka hati, dan membiarkan Kristus berjalan bersama kita? Kisah ini mengingatkan kita bahwa pulang kampung bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir adalah pemulihan. Dan pemulihan terjadi ketika membuka diri terhadap firman Tuhan, mengenali kehadiran Kristus, dan berani kembali ke persekutuan. Maka mungkin hari ini Tuhan sedang bertanya kepada kita, apakah engkau akan terus berjalan menuju Emmaus, atau engkau bersedia kembali ke Yerusalem? Kiranya kita tidak berhenti pada kekecewaan, tetapi melangkah menuju kesatuan, menuju pemulihan, dan pengharapan yang baru di dalam Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.